Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan potongan. Yang simple, yang praktis, yang menarik, dan yang menyenangkan. Ya. Siang ini saya ingin melaporkan amanah atau pekerjaan saya yang berada di unit 6 Tulang Bawang, Lampung. Ini pekerjaan mulai dari nol, mulai dari toko baru sampai pengisian barang, sampai penataan ruang, penataan rak lagi, display, dan penataan manajemen. Semuanya include menjadi satu. Ini dikerjakan mulai hari Senin kemarin berangkat sampai sekarang hari Sabtu sudah finish 100%. Alhamdulillah, setelah semuanya dibimbing, semuanya di stock opnam sampai selesai, terus ditunjukkan operasionalnya pemiliknya sendiri sama satu orang calon karyawan yang itu merupakan saudaranya sendiri. Hari ini sudah selesai finish, dibersihkan, disapu, dan untuk bimbingannya juga sudah selesai sebenarnya. Cuman biasanya kalau memang ada kendala biasanya itu tinggal telepon situ saja. Karena semua item barang itu sudah masuk ke dalam sistem dan semuanya dari A sampai Z itu dibimbing, ditunjukkan caranya, ditunjukkan operasionalnya, terus bener-bener dibimbing dari nol, dan bukan hanya dibimbing, dituntun teman-teman, dituntun untuk menata juga ditatakan, tidak menata sendiri, ditatakan satu persatu sampai bener-bener ya seperti ini. Ini pekerjaannya sudah 5 hari selesai, alhamdulillah selesai dalam waktu 5 hari, mulai A sampai Z, mulai 0 sampai mulai dari ruang kosong sampai menjadi ruang seperti ini. Barang-barang apa saja yang kita kirim ke Lampung, karena dari Jawa ke Lampung itu ongkirnya juga mahal. Itu barang-barang yang dimensinya tidak terlalu besar. Kita tidak mengirim asbes, kita tidak mengirim kayu, kita tidak mengirim besi, karena perhitungannya kita harus memperhitungkan dengan ongkir teman-teman. Kalau kita kirim semua barang yang besar-besar dari Jawa, ya nanti ongkirnya mahal, tapi barangnya tidak terlalu banyak itemnya. Yang kita kirim itu barang yang dimensinya kecil, yang harganya, yang profitnya besar. Kalau asbes, setelah itu semen kita kirim dari Jawa, ya di sana nggak bisa dijual, di sana nggak bisa jual. Kalau dikonversikan dengan ongkirnya nggak bisa dijual. Untuk barang-barang besar tetap ngambil di tempat teman-teman sendiri. Seperti ini di Lampung, nanti kalau toko itu sudah berdiri, toko itu sudah buka, pasti nanti ada supplier yang datang dengan sendirinya. Jangan takut tidak ada supplier, pasti ada supplier. Seperti itu. Nah, ini penataan untuk cat 5 kilo Avitek, 4 kilo no drop. Seperti ini penataannya, ditata rapi. Ini nanti tinggal, ini semua nanti diajari caranya mengedit tempatnya barang ini di mana, di laji A nomor 25, ini di rak cat 5 kilo nomor berapa, itu semuanya nanti diajari caranya. Jadi kita tidak mengedit satu persatu, karena nanti kalau ngedit satu persatu kita juga
terlalu lama di situ, nanti ongkosnya juga terlalu mahal. Yang pertama, yang kedua, nanti kalau mindah-mindah sendiri nggak bisa. Kita lebih baik mengajari daripada kita itu lebih baik mengajari daripada kita editkan. Kalau kita editkan nanti caranya nggak bisa. Kecuali untuk operasional mesin kasir, yang memang kita ajari dari A sampai Z, kita tuntun dari A sampai Z. Setelah itu input item barang. Lah input item barang kalau kita nginput sendiri dengan item yang jumlahnya 3.000, mungkin 3 minggu belum selesai teman-teman. Kalau nginputnya satu persatu pelan-pelan, saya yakin meskipun yang sudah punya toko dan belum pernah pakai mesin kasir, tahu rasanya bagaimana nginput barang, nginput item barang itu satu persatu. Ya nanti 3 minggu 1 bulan pun nggak selesai. Tapi ini kita inputkan satu persatu, semuanya sudah input. Jadi ini sudah tersistem semua, sudah jalan, tinggal buka saja. Ini tempatnya insya Allah strategis teman-teman, pojok jalannya di pojok. Teman-teman di Lampung tahu sendirilah, kalau daerah Sumatera itu kaflingannya itu jelas gitu loh. Jalan kaflingnya itu jelas, karena memang dulu di tahun 80-an itu sudah di kafling oleh pemerintah. Jadi jalannya itu memang bagus-bagus, penataannya bagus-bagus. Penataan tata ruang letaknya itu bagus-bagus, tata ruang kotanya, tata ruang desanya itu bagus-bagus. Jalannya juga lebar-lebar. Ini jalan tepat di jalan poros teman-teman. Ini saya info di dalamnya saja. Ini dalam cat 1 kilo, cat setengah kilo, cat pilok. Terus itu di bawahnya ada display, bawahnya lagi ada laci. Kenapa sih laci kok pasti ditaruh di bawah? Itu karena nanti kalau laci itu kita tarik, itu kalau di bawah gampang teman-teman. Kalau barang atau cat kita taruh di bawah itu nanti kita dingkluk teman-teman. Kalau laci kan enggak, ditarik gitu saja, dilihat dari atas kan kelihatan. Kalau berupa barang, berupa cat, berupa kaleng, itu kita taruh di bawah nanti sulit. Ngambilnya yang bagian dalam itu sulit. Yang bagian dalam, maksudnya yang bagian dalam itu yang rak kan ada bagian luar dan bagian dalam. Yang bagian dalam nanti nggak terambil. Nah, ini asalnya rumah teman-teman, teras rumah. Sementara untuk uji coba, tapi rumahnya nganggur nggak dipakai. Sementara untuk uji coba katanya coba di teras rumah dulu. Tapi insya Allah bukan uji coba ini, modalnya juga sudah lumayan. Terus toko penataannya minta rapi, minta bagus. Nah ini teman-teman seperti ini, lorongnya seperti ini. Nanti kalau kita tinggal ngisi saja, tambahan isi gitu saja teman-teman. 5 hari teman-teman, 5 hari teman-teman sudah selesai menjalankan tugas. Nah, setelah ini kita kembali ke Jawa lagi, kita kerjakan di Madura. Madura ini repeat order. Pak Faisal Riyadi ini dulu toko yang pertama sudah saya bimbing, saya tata. Sekarang minta toko yang kedua minta ditata lagi. Setelah Madura kita ke Lamongan. Lamongan ini pemiliknya adalah Pak Harun. Pak Harun itu sudah mempunyai usaha toko alat teknik atau alatnya otomotif di Jayapura. Tapi dia pengen buka toko bahan bangunan di Lamongan. Seperti itu teman-teman. Ini gambaran saja. Nanti teman-teman saya ceritakan usaha di toko bahan bangunan masih recommended apa enggak. Nah, kemarin saya diceritai Pak Harun yang sudah punya usaha di bidang alat-alat suku cadang otomotif. Di bidang otomotif ternyata ya tidak senyaman yang dibayangkan teman-teman, tidak senyaman yang dibayangkan. Ternyata sekarang tidak beda jauh dengan onderdilnya HP teman-teman. Kalau untuk otomotif tuh, karena mereknya mobil terlalu banyak sekarang, jadi persediaannya juga banyak banget katanya seperti itu. Nggak cukup modalnya untuk menambahi persediaannya di toko onderdil kendaraan bermotor. Demikian, semoga video ini bermanfaat.
saya sampaikan, dan saya sampaikan semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.